suasana pagi hari di salah satu sudut Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah sudah terlihat sibuk. Sekelompok warga sibuk memilah ikan yang akan dibuat. Ini adalah sebagian ikan nila hasil tangkapan dari kerabat terdekat. Rata-rata berat ikan 7 on hingga 1,5 kg. Karena masih di area waduk, ikan nila ukuran besar di sini harganya masih ekonomis, yakni Rp15.000 per kilogramnya. Mas, maaf mas. Ya, tidak apa-apa Don, langsung bawa ke rumah saya dulu ya. Oh ya mas. Saat ini di Indonesia, ikan nila adalah ikan yang paling banyak dibudidayakan setelah ikan lele, berasal dari aliran sungai Nil di Afrika. Langsung disayang aja dulu ya. Oke mas. Di pengolahan ikan Mina Abadi, aku langsung menyangi ikan. Salah satu produk yang akan dibuat hari ini adalah nugget nila. Ikan-ikan harus segera aku bersihkan agar daging ikan tetap segar saat nanti diolah. Sisi ikan harus aku kerok sebersih mungkin. Bahan baku yang paling bagus untuk membuat nugget ikan adalah nila berukuran besar, sebab daging ikan ini cukup tebal. Ikan nila saat ini menjadi salah satu ikan konsumsi paling digemari. Selain rasa dagingnya yang sangat gurih, ikan nila juga memiliki banyak kandungan yang sangat berguna untuk tubuh kita. Langsung dipilah dulu. Ya. Di antaranya, daging nila mengandung kadar protein hingga 24%. Ukuran ikan yang besar memudahkan untuk aku dapat memilihnya dengan cepat. Irisan pada sisi terluar daging ikan aku buat sedalam mungkin hingga ke tulang duri ikan. Kulit ikan kemudian aku pisahkan. Di Mina Abadi, kulit ikan akan dikumpulkan untuk diolah menjadi kerupuk kulit ikan nila. Daging ikan kemudian dipisahkan dengan irisan di dekat tulang duri. Pisau yang sangat tajam sangat penting supaya tidak banyak daging yang tersisa pada tulangnya. Daging ikan segar relatif lebih mudah saat digiling atau istilahnya digrinder seperti ini. Keluar dari mesin grinder, hasil gilingan terlihat lebih lepas atau kesat, menandakan kualitas dagingnya sangat bagus. Apalagi warna daging masih kemerahan dan bukanya putih pucat. Tahapan giling ini sebenarnya adalah tahapan persiapan supaya bahan nantinya lebih mudah dibuat adonan. Untuk membuat nugget nila adalah bawang putih dan merah serta aneka bumbu dapur lainnya. Semua bumbu sudah ditakar sesuai dengan jumlah daging ikan yang ada sehingga cita rasanya tetap terjaga. Selain itu juga ada wortel yang sudah dihaluskan untuk bahan taburan nugget. Pengolahan nugget nila ingin menambah lebih banyak kandungan vitamin pada olahan. Telur ditambahkan untuk memperkaya rasa gurih pada olahan. Terakhir, ditambahkan roti tawar dan susu yang dihaluskan juga. Roti tawar ini adalah untuk mengganti tepung atau kandungan karbohidrat. Jadi, dalam satu adonan nugget nila ini akan terdapat banyak sekali kandungan baik karbohidrat, protein, dan vitamin.
kira-kira 15 cm. Namun akan diisi adonan setengahnya saja. Adonan otomatis akan terbentuk mengikuti bentuk plastik wadahnya. Cara memasukkannya adalah dengan menggunakan plastik, sehingga adonan tidak akan lengket dan tercecer kemana-mana. Tiap volume pengisian harus disisakan ruang pada ujung plastik, supaya wadah adonan ini dapat diikat. Dan ikatan harus dibuat sekuat mungkin supaya tidak bocor saat dikukur. Cetakan adonan nugget akan dikukus selama kurang lebih 40 menit dengan nyala api sedang dan stabil. Potongan nugget dibuat sesuai ukuran pasar penjualan, kira-kira setebal 1,2 cm. Diameter kepingan nugget otomatis menyesuaikan diameter bolongannya, yaitu sekitar 6 cm. Ada semacam aksen yang khas pada nugget lain yang didapat dari penambahan butiran wortelnya, sehingga warna olahan cukup mengundang selera. Bolongan atau bulatan nugget ini harus dipotong selagi masih hangat. Jika sudah terlalu dingin, cenderung kenyal dan sulit dipotong. Setelah semua dipotong, lalu diberi taburan breadcrumb atau tepung roti dengan warna tertentu. Praktis, tampilan keping nugget nila ini menjadi semakin cerah. Biasanya, olahan nugget akan disimpan dalam bentuk kepingan seperti ini di dalam freezer. Pengolahan tahap akhir akan dilakukan oleh pihak konsumennya sendiri. 1 kg nugget ikan nila dijual di pasaran dengan harga Rp70.000. Yang paling laris adalah kemasan per 2 ons, harga Rp14.000. Namun pada saat tertentu, pengolahan juga akan menggoreng nugget nila dalam jumlah kecil, biasanya pada saat hari libur. Sebab kawasan Waduk Gajah Mungkur lumayan ramai wisatawan pada hari tersebut. Di Kecamatan Pracimantoro, siang hari sangat segar. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang mengisi waktu dengan mengolah aneka panganan tradisional. Di kediaman Ibu Rusmi inilah mereka sedang sibuk mempersiapkan bahan olahan yang namanya sangat unik, dudo kemul. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya duda selimutan. Olahan dengan bahan baku ketela pohon atau singkong dengan diisi pisang. Setelah singkong dikupas dan dicuci, proses lanjutan yang harus dilakukan adalah diparut. Parutan yang digunakan adalah parutan tradisional, bertujuan supaya hasil parutannya agak kasar dan tidak terlalu lembek. Sebenarnya, bisa saja singkong jenis Gatot Kaca ini digiling mesin, namun hasilnya akan sangat lembut dan lembek. Bu, ini Bu, singkongnya udah diparut? Taruh situ, Dor. Pisangnya dikupas sekalian. Oh, ya Bu. Tahap selanjutnya adalah proses pembuatan adonan. Ibu Rusmi ini salah satu ahlinya dalam membuat adonan, sebab sudah 25 tahun terakhir ini dia membuat olahan dudo kemul. Gula pasir akan ditambahkan pada parutan singkong. Begitu juga vanili dan garam. Terakhir, pewarna makanan dalam jumlah yang secukupnya. Semua bahan tambahan akan diuleni bersama dengan parutan singkong. Caranya dengan mengaduk bahan, menekan, serta memerasnya berulang kali. Tujuannya supaya semua bahan tambahan dan pewarna tercampur secara merata. Pembuatan adonan ini dilakukan tanpa penambahan air sama sekali.
Jadi hanya memanfaatkan kandungan air yang ada pada bahan. Itulah sebabnya singkong yang diolah menjadi dodol kemul adalah singkong terbaik. Paling sering digunakan adalah ketela singkong ketak, jenis ketela pohon yang paling manis meski dipanen saat kemarau panjang sekalipun. Pisang uli ini akan digunakan untuk isi dodol kemul. Pisang yang dijadikan bahan harus yang tua tetapi masih menjelang matang. Tidak boleh menggunakan pisang matang karena akan sangat lembek. Setelah dikupas semuanya, kemudian dibelah menjadi 2 irisan. Sebenarnya, membuat isi dodol kemul tidak harus dibelah. Namun resikonya, isi ukuran dodol kemul nantinya akan terlalu besar. Otomatis harga olahan akan mahal. Ini kurang cocok untuk konsumen di Peraci Mantoro yang lebih suka dengan ukuran dodol kemul yang sedang-sedang saja. Beginilah cara membungkus dodol kemul. Parutan singkong yang telah diwarna harus diratakan dahulu di atas daun pisang. Bentuknya persegi 4 dengan panjang sekitar 20 cm, ketebalannya sekitar setengah cm. Kemudian daun pisang digulung. Secara otomatis dihasilkan bulatan panjang adonan yang terbungkus dalam beberapa lapis. Tak lupa kedua ujung ditutup dengan titik kelapa supaya rapat. Setiap hari Ibu Rusmi akan mengolah tidaknya 50 golok atau batang dodol kemul. Dari hasil usaha berjualan olahan tradisional inilah ekonomi keluarga disadarkan. Dor, Ya, Bu. ini siap dibungkus. Oh ya, Bu. Karena air di dalam dandang sudah mendidih, aku tinggal menyusun dodol kemul di dalam bungkusan. Proses menyusun harus aku lakukan dengan cepat, karena gumpalan asap menyerbu ke wajah dan sangat terasa perih di mata dan sulit bernapas. Kira-kira 40 menit barulah dodol kemul dapat diangkat dari bungkusan. Kematangan dodol kemul ditandai dari daun pisang pembungkusnya. Jika air tidak banyak menempel pada daun pembungkusnya, itu pertanda olahan sudah matang. Perlu waktu sekitar setengah jam agar dodol kemul ini dingin. Dodol kemul biasanya akan dipotong saat dijajakan esok pagi. Di pinggir desa lain, tetapi masih di Kabupaten Kendal juga, memiliki olahan tradisional yang tak kalah unik. Di desa Kepodaharjo, Patebon misalnya, masih ada olahan khas yang dibuat dari tanaman irut, sejenis tanaman umbi ternak yang dapat dimakan. Irut memang bukan makanan pokok, biasa ditanam di pekarangan rumah sebagai cadangan pangan di masa paceklik di pedesaan. Aku langsung mencuci irut sampai bersih, karena akan diolah menjadi emping irut. Ember pertama dijadikan sebagai wadah pencucian awal. Tanah yang menempel pada irut secara otomatis akan larut terendam air dengan sedikit diaduk. Aku tinggal menggosoknya sebentar supaya lapisan kulit luarnya dapat dibuang. Lapisan kulit luar irut ini berupa selaput tipis berwarna putih. Cukup digosokkan dengan tangan, lapisan akan terlepas. Bahan yang sudah bersih kemudian aku pindahkan ke wadah lainnya yang berisi air bersih. Setelah semuanya selesai dibuang kulit luarnya, aku pun memindahkan bahan ke saringan supaya airnya terbuang.
dalam air yang sudah dipanaskan pada dandang aluminium kurang lebih 1 jam. Irut dari panci harus tepat, tidak boleh kelamaan yang mengakibatkan bahan bisa terlalu lunak. Warna irut matang akan berubah warna menjadi lebih mengkilat dibandingkan masih mentah. Selanjutnya, membuat emping irut adalah memukul atau menggeprek. Satu irut dipatahkan sedikit demi sedikit, kemudian dipukul-pukul dengan menggunakan ulekan dari batu. Irut memiliki karakter yang kurang lengket, sehingga potongan kecil-kecil dipukul beberapa kali supaya dapat saling menempel. Proses ini harus dilakukan saat bahan baku masih panas atau hangat untuk mempermudah membuat lempengan empingnya. Kondisi ini berbeda dengan bahan emping lainnya yang sekali pukul langsung lempeng dan bagus bentuknya. Membuat emping irut lebih memakan waktu dan menguras tenaga. Ini datanya terus semua. Oh, ya Bu. Emping yang sudah digeprek harus segera dijemur. Panas matahari menjadi satu-satunya cara untuk mengeringkan bahan olahan emping ini. Sifat irut yang menyerap air membuat bahan baku tidak bisa kering dalam sehari. Normalnya 3 hari barulah bahan baku akan kering. Emping yang digoreng harus yang benar-benar telah kering, supaya hasilnya dapat menjadi renyah dan matang sempurna. Pemasaran emping irut di Kendal ini masih memiliki banyak kendala, antara lain sedikitnya permintaan dan bahan baku yang tidak banyak. Nilai ekonomi irut yang tinggi di pasaran tidak dapat dimaksimalkan, sebab pengolah tidak bisa sepanjang tahun melakukan produksi. Emping irut ini merupakan produk unggulan, terutama dari rendahnya kandungan zat urinnya dibandingkan dengan emping lainnya. Jadi tak perlu khawatir asam urat jika mengkonsumsi emping irut ini.